Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu bapak para jamaah sekalian, untuk menambah kerinduan kita kepada Baitullah, mari sama-sama kita bertabiah. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu pimpinan PNC Group, Bapak Ayahanda Haji Amir Hendra dan Ibunda Hajah Nurlia Hendra. Yang saya muliakan para pembimbing, para ustaz yang tergabung dalam PT PNC dan Mitra Wisata, bapak-bapak, ibu-ibu, para calon tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak para jemaah sekalian, ibadah umrah yang insya Allah kita akan jalani itu di Makkah. Salah satu hal yang menarik ibu dan bapak sekalian, ketika Al-Quran menyebutkan kata Makkah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan kata Makkah. Tadi sudah dilantunkan oleh Ustaz Ridwan, inna awwala baitin wudiya lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan huruf Makkah, tapi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Makkah. Kenapa Makkah ibu bapak para jamaah sekalian? Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa kata Makkah itu boleh jadi berasal dari kata baka yabki bukaan, yang artinya menangis. Sebab tidak ada orang yang melaksanakan ibadah umrah, tidak ada orang yang melaksanakan ibadah haji yang tidak berlinang air matanya. Umrah itu adalah linangan air mata. Jangankan ketika kita berbicara pada saat ketika kita berada di tanah suci ibu bapak para jamaah sekalian, pada saat detik-detik ibu dan bapak sekalian ketika meninggalkan rumah, maka suasana keharuan itu sudah akan menyelimuti perasaan kita. Jadi insya Allah ibu bapak para jamaah sekalian, pada tanggal 20 nanti ketika ibu melangkahkan kaki keluar dari rumah, ibu membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian pada saat ibu duduk di kendaraan membaca Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarallaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Pada saat kendaraan bergerak kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, Engkaulah sahabatku dalam perjalananku ini ya Allah. Engkaulah pelindung, Engkaulah pemelihara bagi keluarga-keluarga yang aku titipkan ya Allah. Aku titipkan anak-anakku kepada Engkau ya Allah. Aku titipkan cucu-cucuku kepada Engkau ya Allah. Pada saat itu saja ibu bapak para jamaah sekalian, kita tidak bisa lagi menahan linangan air mata kita. Anak menangis, cucu menangis, keluarga menangis, kerabat kita menangis melepaskan kepergian kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ketika kita berada di tanah suci. Ibu insya Allah nanti ibu bapak para jamaah sekalian, pertama kali ibu menatap Ka'bah, melihat Ka'bah, maka ibu tidak bisa menahan linangan air mata ibu. Tidak ada orang yang pertama kali memandang atau melihat Ka'bah yang tidak berlinang air matanya. Pasti menangis ketika kita memandang Ka'bah. Insya Allah ibu bapak, pada saat ketika kita masuk di Masjid Haram, kemudian mata ibu melihat atau memandang Ka'bah, kemudian dipandu oleh para pembimbing dengan membaca doa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajja aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ya Allah, syukur kepada Engkau ya Allah. Selama ini aku salat menghadap ke Baitullah ini ya Allah. Aku salat menghadap ke Baitullah ini ya Allah. Betapa tinggi kerinduanku terhadap Baitullah ini ya Allah. Dan saat ini Engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk beribadah di samping Ka'bah ini. Syukur kepada Engkau ya Allah. Begitu juga ibu bapak para jamaah sekalian, pada saat ketika kita berpisah dengan Baitullah, tidak ada orang yang berpisah dengan Baitullah yang tidak berlinang air matanya. Coba ibu dan bapak sekalian, ketika kita melakukan tawaf wada, kemudian kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai melakukan tawaf wada, ya Allah, mohon jangan Engkau jadikan kedatanganku ini adalah kedatangan yang terakhir ya Allah. Berikan lagi kesempatan kepada hamba untuk bersimpuh di kaki Ka'bah-Mu, berdoa di multazam-Mu ya Allah, minum air zam-zam-Mu ya Allah, salat di Masjid Haram-Mu ya Allah. Tapi kalaupun Engkau takdirkan ini adalah kedatanganku yang terakhir ya Allah, maka gantilah dengan surga yang Engkau janjikan kepadaku. Ibu bapak para jamaah sekalian, saya ingat sekali inilah doa yang pertama kali saya ucapkan, saya menjahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika atas kemurahan hati Bapak pimpinan kita untuk melaksanakan ibadah umrah akhir tahun 2008. Alhamdulillah ibu dan bapak sekalian, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan pimpinan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, saya tidak ibu dan bapak sekalian, saat ini banyak yang sudah melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, termasuk saudara saya Bapak Haji Dusman ya. Dan saat ini dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lainnya itu oleh karena doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan umrah maupun ibadah haji. Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ketika kita masuk di Madinah nanti ibu bapak para jamaah sekalian, kerinduan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa ya. Sehingga biasanya kita di PT Pinisi Wisata dan Rihla Wisata ibu, begitu masuk di Madinah kemudian kita pandu, ibu bapak para jamaah sekalian, mari menyongsong kehadiran kita di Masjid Nabawi di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung kita bersalawat. Salatullah salamullah ala
Bu. Bisa kita sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berbentuk seperti pop sekarang ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mana bagus suaranya Bu? Saya atau itu Norman? Baik Ibu Bapak para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekedar prolog atau pengantar untuk menambah kerinduan kita terhadap Baitullah. Insyaallah Ibu dan Bapak sekalian, hal-hal pokok atau inti daripada pelaksanaan ibadah umrah itu insyaallah nanti sebentar akan dijabarkan dan diulas oleh Bapak Kiai Haji Mahyudin Latul Konsina. Ibu Bapak para jemaah sekalian, selanjutnya atas nama penanggung jawab saya ingin mohon berkenaan untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama Ibu Bapak para jemaah sekalian, insya Allah rombongan jamaah umrah kita yang akan melaksanakan umrah pada tanggal 20 itu berjumlah 198 orang ya. Dan sekali lagi rombongan kita jumlahnya 198 orang. Jadi kurang 2 genap 200 ya. Nah, terdiri dari jamaah Jakarta, kemudian di Balikpapan. Jadi ada dari Kalimantan, kemudian di Makassar, ada juga sebagian besar dari Jeneponto, kemudian di Kendari. Nah, dengan demikian Ibu dan Bapak sekalian, ini menunjukkan bahwa eksistensi atau keberadaan dari PT Pinisi dan Rihla Wisata ini sudah menancapkan layarnya di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Satu. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa insya Allah yang akan mendampingi Ibu dan Bapak selaku pembimbing ibadah dalam paket perjalanan umrah Mei akan datang adalah Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Mahyudin Latul Konsina sebagai koordinator pembimbing, dan beliau juga kita kenal adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto. Jadi luar biasa Ibu dan Bapak sekalian. Beliau adalah representasi atau wakil dari pemerintah. Kalau seorang wakil dari pemerintah itu bergabung dalam sebuah biro haji umrah, maka itu artinya biro haji umrah itu memiliki lisensi dan kepercayaan dari pemerintah. Sebab apa? Pasti beliau mempertaruhkan reputasinya pada Menteri Agama. Nah, kemudian insya Allah juga akan didampingi oleh Ibunda Hajah Andi Nurmina Mampang Ngajah. Mohon berdiri. Ya. Terima kasih. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, ditambah dengan 1 petugas dari Jakarta dan 5 mutawif atau guide kita. Nah, jadi insya Allah Ibu dan Bapak sekalian, kita akan terbagi menjadi 5 bus ya. Masing-masing ada ustadz, kemudian ada guide dan ada pembimbingnya. Nah, Ibu Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perjalanan paket umrah untuk bulan Mei ini terasa agak spesial, agak istimewa dan unik. Kenapa demikian Ibu Bapak para jamaah sekalian? Karena insya Allah kita akan turut menyaksikan, memberi doa restu, dan kita juga akan mendoakan prosesi pernikahan Ananda Maharani, putri ketiga dari Bapak dan Ibu pimpinan kita. Saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian, kenapa unik dan istimewa? Karena tidak semua orang bisa menyaksikan peristiwa sakral ya di tanah suci. Saya dengan Ustaz Ridwan ya sudah beberapa kali membimbing, tapi kita tidak pernah menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sakral, peristiwa pernikahan di tanah haram seperti itu. Nah, karena itu berbahagialah bagi Ibu dan Bapak sekalian. Insya Allah kita akan terus menyaksikan prosesi pernikahan,
Walaupun apa ya, yang sebagaimana kami sudah rencanakan prosesi pernikahan itu di lantai 2 Masjid Haram, ya. Insya Allah nanti kita atur sedemikian rupa ketika kita berada di sana nanti. Kemudian juga nanti akan ada resepsi pernikahan yang akan dilangsungkan di hotel. Ya, walaupun demikian ibu dan bapak sekalian masih dalam kerangka ibadah kita. Nah, kemudian yang paling terakhir ibu bapak para jamaah sekalian yang saya ingin sampaikan bahwa dalam perjalanan ibadah umrah untuk paket bulan Mei ini ada beberapa perubahan regulasi atau aturan yang sudah diberlakukan oleh pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Antara lain misalnya insya Allah ibu dan bapak sekalian, ini saya sampaikan agar kita tidak kaget nanti, bahwa insya Allah ibu dan bapak sekalian nanti kita tiba di Jeddah, kita tidak akan lagi tiba di airport internasional, ya. Karena mulai bulan Maret ibu dan bapak sekalian, seluruh jamaah umrah dari berbagai belahan dunia itu akan tiba di terminal haji. Jadi kalau dulu untuk di terminal haji, gedung terminal haji itu khusus untuk ibadah haji, maka ada regulasi atau ada aturan baru, semuanya akan turun di gedung terminal haji. Nah, itu satu. Nah, konsekuensinya ibu dan bapak sekalian, karena dia sesuai dengan aturan haji, maka insya Allah ibu dan bapak sekalian setelah kita tiba dan melalui proses keimigrasian melalui para petugas, begitu kita keluar ibu dan bapak sekalian, barang-barang bagasi dari setiap jemaah itu harus ditangani atau diambil oleh jemaah masing-masing. Saya ingin sampaikan bahwa ini tidak hanya berlaku di definisi wisata dan rimla wisata, tapi berlaku untuk seluruh biro haji dan umrah untuk seluruh dunia. Nah, jangan sampai ada yang kaget, wah ini kan kami bayar mahal, kenapa kami harus ngambil koper kami masing-masing? Nah, ini aturan baru ibu dan bapak sekalian, dan semua biro haji harus tunduk terhadap regulasi dan aturan ini. Nah, karena itu apa ibu dan bapak sekalian, semua petugas-petugas lokal kami yang ada di Jeddah itu tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk masuk di gedung terminal tersebut. Nah, sehingga dengan demikian konsekuensinya kami mohon pemahaman dan pengertian ibu dan bapak sekalian. Insya Allah masing-masing kita akan mengambil barang kita untuk kita ini keluar. Nah, saya kira ini saja ibu dan bapak sekalian. Insya Allah beberapa regulasi-regulasi lain, aturan-aturan lain yang menyangkut dengan penerbangan maupun bagasi dan lain-lain sebagainya, insya Allah nanti sebentar akan disampaikan. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.